Ya, dalil silih itu apa? Al-Quran, ya, mencakup Quran, hadis, ijma, qiyas, sananya ada qaulus sahabat dan seterusnya. Jadi fikih itu hukum, sumber-sumber hukumnya diambil dari Quran, hadis, ijma, qiyas. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin nabi. Kemudian dia menjelaskan sedikit nabi. Nabi itu apa yang disebut nabi? Disebut nabi adalah insanun uhiya ilaihi. Jadi manusia yang diberi wahyu bisyar'i ya'malu bihi, yaitu manusia atau seorang yang kepadanya diwahyukan sebuah syariat ya'malu bihi, untuk diamalkan. Itu disebutnya apa? Nabi. Jadi definisi nabi ini ya, seorang yang kepadanya diwahyukan sebuah syariat untuk diamalkan. Wa illam yu'maru bitablighihi, sekalipun tidak diperintahkan kepadanya untuk menyampaikannya. Wa illam yu'mar bitablighihi, ya, tidak ada perintah untuk menyampaikannya. Fa in umiro bitablighihi, jika diperintah untuk menyampaikan syariat, maka disebutnya fanabiyun wa rasulun aidon, maka disebutnya nabi dan rasul. Ya, itu bedanya nabi dan rasul. Jadi nabi itu adalah orang yang diberi wahyu, tapi tidak ada perintah bitablighihi, untuk menyampaikannya, tapi dia harus mengamalkan syariat. Sedangkan sedangkan rasul adalah umiro bitablighihi, diperintah untuk menyampaikan syariat dan juga mengamalkannya. Nah, itu bedanya nabi dan rasul. Kemudian wa ala alihi tahirin di sini, dan juga semoga salawat disampaikan kepada alihi, keluarganya, at-tahirin, yang suci. Nah, sekarang beliau menjelaskan mana alihi. Alihi itu apa? Keluarganya. Siapa keluarganya itu? Dijelaskan di sini, hum kama qala Syafi'i, mereka itu sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i adalah aqaribuhu al-mu'minun, kerabat-kerabat beliau yang beriman, min Bani Hashim, yaitu dari Bani Hashim, wa Bani Muthalib, dan juga Bani Muthalib. Jadi kalau kita salawatkan, mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarganya, disebutnya alihi. Siapa yang dimaksud? Kata Imam Syafi'i adalah aqaribu al-mu'minun, kerabat-kerabat beliau yang beriman. Karena tidak semua keluarga Nabi beriman. Ini ada pendapat, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi. Siapa mereka itu? Innahum kullu muslimin, mereka itulah setiap muslim. Jadi kata Imam Nawawi, kalau menyebutkan wa ala alihi, keluarganya, kata beliau itu innahum kullu muslim, yaitu setiap yang bermuslim, ya. Berarti kita juga dapat apa? Salawat, ya. Kalau mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, di sini disebutkan wa ala alihi tahirin, dan keluarga beliau yang mulia. Nah, ini dilihat dari firman Allah, wa yutahhirukum tathira, surat Al-Ahzab ayat 33. Summa dzakara musannif, kemudian musannif itu apa? Penyusun kitab, ya. Kemudian penyusun kitab menuturkan, ya, annahu mas'ulun, bahwa beliau diminta, ya, fi tasnifi hadal muhtasar, yaitu untuk mengarang kitab muhtasar ini, biqaulihi, dengan ungkapan beliau, sa'alani ba'du asdiqai, beliau mengatakan sebagian teman-temanku meminta, ya. Asdiqa, teman itu dari kata sadiq, jamanya adalah asdiqai. Jadi Abu Suja, ya, diminta oleh teman-temannya untuk menyusun sebuah kitab yang ringkas,
yang membahas ilmu fikih. Wa qauluhu, dan perkatanya hafidhahumullahu ta'ala. Kalau hafidhuh apa artinya? Semoga Allah menjaganya. Kalimat ini adalah jumlatun du'aiyah, adalah kalimat doa. Anna a'mala muhtasar, yaitu untuk membuat kitab muhtasar, huwa maqala lafduhu, yang sedikit lafadznya, wa katsura maknahu, tetapi luas maknanya, gitu ya. Jadi Abu Suja diminta oleh teman-temannya untuk mengarang sebuah kitabnya namanya Mukhtasar, yaitu huwa maqala lafduhu, sedikit lafadznya, wa qasura maknahu, tetapi luas maknanya. Fil fiqhi, dalam pembahasan fikih. Kemudian juga dijelaskan oleh pensyarah, huwa, apa yang disebut fikih? Menurut bahasa fikih itu al-fahmu, paham, mengerti. Jadi fikih itu secara bahasa artinya adalah paham, mengerti. Faqih, orang yang disebut paham disebut faqih. Maka disebutnya ulama fuqaha, ya, ahli fikih. Paham syariat, paham hukum. Itu secara bahasa. Wa istilahan, sedangkan menurut istilah fikih itu adalah al-ilmu. Nah, ini definisinya penting ya. Fikih itu adalah al-ilmu, pengetahuan bi ahkamis syariah, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, al-amaliyah, yang berhubungan dengan amaliyah, al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil tafsiliyah. Dah ya, ini fikih menurut istilah, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amaliyah, yang diambil dari dalil-dalil tafsiliyah. Dalil tafsiliyah itu apa? Al-Quran, ya, mencakup Quran, hadis, ijma, qiyas, sananya ada qaulus sahabat, dan seterusnya. Jadi fikih itu hukum, sumber-sumber hukumnya diambil dari Quran, hadis, ijma, qiyas. Kemudian di sini disebutkan fikih itu bermadhab. Beliau mengatakan ala madhabi. Nah, madhab siapa ini ya? Al-imam al-a'zam, imam yang luhur, al-mujtahid, seorang mujtahid, nasiris sunnah, pembela sunnah. Ya, ini yang dikenal yang namanya Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i. Jadi nama beliau siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Fathul Qarib adalah fikih yang bermadhab, dan madhabnya jelas di sini madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang tahu lahirnya Imam Syafi'i, ulida bi Ghazzata, lahir di Gaza, lahirnya di Palestina. Tahunnya sanata khamsina wa mi'ati, yaitu lahir di tahun 150 Hijriah. Lahirnya Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Wa mata, dan beliau wafat pada hari Jumat Salkha Rajab, yaitu di akhir bulan Rajab, di tahun sanata arba'in wa mi'ataini, yaitu tahun 204 Hijriah. Lahirnya berapa tadi? 150, wafatnya 204 Hijriah. Berapa umur Imam Syafi'i? Hanya 50-an lebih. Lahir 150 Hijriah, wafat di 204 Hijriah. Beliau adalah Al-Um dan kitab Risalah. Pengarang memberi resensi atas kitab Mukhtasarnya dengan beberapa sifat, di antaranya yaitu Mukhtasar Ghayatul Mukhtasar, yaitu kitab ini bukan ringkas lagi, sangat ringkas, maka dikatakan Ghayatul Mukhtasar, sangat ringkas, supaya kitab ini mudah
untuk dipelajari ya. Yaqrabu 'alal muta'allim li furu'il fiqhi. Ya, mudah dipelajari ilmu furu' fikih untuk dipelajari dan juga wa yashalu 'alal mubtadi' hifdhuhu, mudah untuk dihafal. Jadi orang-orang dulu kitab fikih itu sampai dihafal. Yashulu 'alal mubtadi', mudah untuk para pemula, hifdhuhu, untuk dihafal. Maksud beliau ay al-ikhtidaruhu 'ala dhuhri qalbin, yaitu maksudnya mudah mengingatnya di luar kepala. 'Ala dhuhri qalbin itu maksudnya di luar kepala. Jadi kitab segini ini sudah harusnya di luar kepala. Nah, sekarang kita lanjut aja. Kitab tentang bersuci. Kitab menurut bahasa artinya adalah masdaru bimakna dhammi wal jam'i. Jadi ini kitabut thaharah. Beliau menjelaskan kitab itu apa? Kitab itu secara bahasa artinya jam'i, mengumpulkan, menghimpun. Wastilahan, sedangkan menurut istilah yang disebut kitab adalah ismun, nama bagi satu jenis dari beberapa hukum. Kan nanti ada hukum bersuci, kitabus shalah, kitabut thaharah. Nah, kitab itu apa? Kitab itu adalah ismun li jinsi minal ahkam, nama bagi satu jenis dari beberapa hukum. Adapun bab fasmun li nau'i mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Adapun bab ialah nama bagi satu macam dari sekian hukum yang masuk pada jenis tersebut. Nanti ada bab-bab, ada pasal-pasal gitu. Yang dimaksud bab adalah nama bagi satu macam dari sekian hukum yang masuk pada jenis tersebut. Sekarang menjelaskan kitabut thaharah. Yang disebut thaharah itu apa? Fi'lun, pekerjaan ya, atau melakukan sesuatu bihi, yang dengannya diperbolehkan sholat, wudu, mandi, tayamum. Itu termasuk kelompok thaharah. Wa izalati najasati, dan menghilangkan najis. Contohnya wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Biasanya thaharah menggunakan apa? Air. Maka di sini akan dijelaskan. Wala makanal ma'u, karena air itu menjadi alatu lithaharah, alatu lithaharah, media untuk bersuci. Al-miyah allati yajuzu, itu air yang boleh, maksudnya ayyasihu, air yang sah. At-tathiru biha, yaitu digunakan untuk bersuci. 7 macam air. Yang pertama beliau mengatakan ma'us sama, air langit, air yang turun dari langit. Wa huwal matar, yaitu air hujan. Yang kedua wa ma'ul bahri, air laut, boleh digunakan untuk bersuci. Yang ketiga wa ma'un nahri, wa ma'un nahar, bedanya siang, kalau siang nahar, kalau sungai nahar. Beda ya, beda dikit tuh. Kalau hanya pakai alif siang, tapi kalau wan nahri, nah itu adalah sungai. Jadi yang ketiga yang dibolehkan untuk bersuci adalah air sungai. Yang dimaksud adalah air hulwi, air tawar. Air asin boleh, air tawar juga boleh. Berikutnya wa ma'ul bi'ri, air sumur. Yang kelima wa ma'ul ain, ma'ul ain, sumber air atau mata air. Mata air boleh digunakan untuk bersuci. Berikutnya wa ma'ul salji wal ma'ul barad, air salju dan air es. Jadi air salju dan air es itu boleh digunakan untuk bersuci. Ada yang bertanya, apa bedanya salji wal bardi ya? Salju dan es. Kalau salji itu turun dari langit dalam kondisi cair, lantas membeku di atas bumi, itu namanya salji. Kalau barod kebalikannya. Sedangkan barod itu turun dari langit dalam keadaan beku, kemudian setelah di bumi dia mencair. Itu bedanya. Maka disebut air es. Dua-duanya boleh digunakan untuk bersuci.
Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون